Wa bi ilaihi qala al-faslul awwalu fi adabihi fi nafsih. Fasal pertama membicarakan tentang adab-adab seorang alim atas dirinya sendiri. Wa huwa 12 naw'an, ada 12, dicatat ya. Yang pertama, an-naw'ul awal, orang alim itu dawamu muraqabatillahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, harus merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat sendirian ataupun beramai-ramai. Pada saat dia hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan makhluk, maka harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muhafadzatu ala khaufihi fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi. Dan wajib bagi orang alim menjaga agar selalu merasa takut kepada Allah di dalam setiap gerakan dan diamnya. Geraknya harus pakai ilmu, diamnya harus pakai ilmu. Makanya dikatakan orang bertakwa itu adalah orang yang melihat neraka di depannya. Kalau kita di depan kita ada neraka, pasti kita bicara hati-hati. Kalau kita di depan kita ada neraka, pasti ngomong hati-hati. Tapi kebanyakan kita ngelihat surga jadi sembrono. Seolah-olah kita udah jadi ahli surga, jadi ngomongnya kita sering sembrono, kelakuan kita sering sembrono. Tapi coba kita anggap kita ada di hadapan neraka, pasti kita akan takut ya. Itu yang namanya takwa. Takwa itu hifdzus syai' an kulli ma yu'dhi, menjaga sesuatu yang kita cintai dari sesuatu yang akan menyakitinya, itu namanya takwa. Dan orang yang bertakwa, mereka merasa selalu berhadapan dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka nggak berani macam-macam. Apalagi ngomong, zaman sekarang latah kita untuk bicara. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, ketika ditanya sama Sayyidina Mu'adz bin Jabal tentang agama Islam yang bisa masukin ke surga, apa amalannya, semua dijelasin. Rukun Islam dijelasin, kemudian jihad dijelaskan. Tapi di ujung hadis itu sangat luar biasa, Rasulullah SAW mengatakan, kamu mau nggak saya kasih tunjuk kepada ruang kontrol dari semua amalan itu. Kita kalau lagi naik perahu, lagi naik pesawat gitu kan, pesawatnya oleng, limbung, nggak bisa diatur. Yang kita cari pasti apa? Control room, ruang kontrolnya. Nah sekarang kalau badan berat diajak sholat, tangan berat disuruh sedekah, hati berat untuk berzikir, di mana kira-kira ruang kontrolnya? Kata Nabi SAW, awala adulluka bimilaki dzalika, mau nggak saya kasih ruang kontrolnya? Kufa alika hadza, jaga kamu punya lidah. Sholat nggak khusyuk sebab lidahnya nggak khusyuk. Sedekah males sebab lidahnya males berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan males banget didudukin di majelis ilmu, majelis zikir, sholat jamaah males banget karena lidahnya sering mengatakan perkataan yang haram. Makanya setiap hari fa innakul a'dha tukaffiru lisan, semua anggota tubuh kita ini yukaffiru lisan. Ngapain? Mengafirkan lidah. Mengafirkan lidah nih maksudnya bukan lidah ente kafir, enggak, tapi mewanti-wanti lidah. Ya lisan ittaqillah fina fa inna ma nahnu bika. Lidah, hati-hati ya. Tangan, kaki, kepala, otak. Bahkan ada profesor tuh dari Jepang mengatakan di dalam tubuh kita ada 60 triliun sel. Satu sel punya 3 miliar komponen. Semuanya ngomong sama lidah, lidah hati-hati gitu. Jangan macam-macam, urusan kami tergantung kamu. Fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta wajajna. Kalau kamu lurus kami lurus. Antum bisa jaga lidah, tubuh antum akan terjaga. Jaminan itu. Antum bisa jaga bicara, fokus dengan berzikir, maka insya Allah tubuh antum akan terjaga. Kita seringkali melalaikan amalan-amalan dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini penting bagi orang alim atau minimal ustadz yang mau mengajar untuk mendawamkan zikrullah. Jangan sampai tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan orang mau mengajar tuh dari awal dia keluar rumah sampai tempat dia mengajar harus lisannya basah dengan zikir kepada Allah. Begitu juga talib, penuntut ilmu. Kalau pengen ilmunya manfaat, sholat kita khusyuk, maka dari awal kita keluar rumah sampai masuk ke dalam majelis, sampai masuk ke dalam masjid, haruslah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.